Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran memimpin pembelajaran. Sahabat-sahabat kepala sekolah, para guru dan pemerhati pendidikan, dalam perjumpaan kali ini dari Rumah Visi Kepala Sekolah ingin menunjukkan atau memperlihatkan sejumlah dokumentasi sebuah lembaga pendidikan Islam yang dikembangkan oleh saya bersama sejumlah pakar dan ulama di Kota Malang, yaitu Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Anggaplah kita melalui perjumpaan kali ini, kita lagi melakukan studi banding ke Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Dengan harapan melalui perjumpaan kali ini dapat menginspirasi para kepala sekolah, para guru, dan pemerhati pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing. Sahabat-sahabat kepala sekolah, para guru dan pemerhati pendidikan, salah satu satuan pendidikan yang dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang adalah Sekolah Dasar Islam Sabilillah Malang, yaitu sekolah dasar bertaraf internasional. Visi SD ini adalah terwujudnya sekolah dasar Islam yang unggul dan rujukan dalam pembentukan karakter keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan bertaraf internasional. SD Islam ini dilengkapi dengan fasilitas yang sangat amat memadai, meliputi ruang tata usaha, 30 ruang belajar atau ruang kelas, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium IPA, laboratorium komputer, laboratorium Al-Quran, masjid sebagai laboratorium ibadah, dan kebun sekolah sebagai laboratorium biologi. Dengan fasilitasnya yang sangat memadai tersebut, SD ini menerapkan pendekatan proyek dalam pembelajarannya yang biasa disebut dengan project based learning. Di antara siswanya yang jumlahnya banyak, yaitu lebih dari 750 orang siswa, banyak yang meraih juara atau medali emas, perak, perunggu dalam olimpiade nasional maupun internasional. Kalau ada yang bertanya, apa motivasi kami, khususnya saya, mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang? Paling tidak ada dua motivasi. Motivasi pertama adalah ada kaitannya dengan konsep hidup. Bagi saya, hidup itu adalah ketermanfaatan diri saya bagi manusia lain atau masyarakat. Sehingga semakin saya semakin bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat, maka berarti hidup saya makin berkualitas. Dan sebaliknya, kalau saya hanya tinggal di rumah misalnya, tidak banyak berkarya untuk orang lain, berarti hidup saya ini kurang atau tidak berkualitas.
Sesungguhnya ini pernah disabdakan oleh Nabi, oleh Rasulullah. Nabi pernah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Ini hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Jika diterjemahkan kurang lebih, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Berarti saya ini kalau ingin baik atau ingin berkualitas kehidupan saya ini, kalau hidup saya ingin berkualitas, maka saya harus banyak bermanfaat bagi orang lain atau bagi masyarakat. Makanya saya tidak cukup hanya mengabdi di lembaga pendidikan tinggi atau sebagai akademisi, tapi saya juga harus menciptakan forum, yaitu berbentuk lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang. Sehingga saya bisa berkarya di kampus, tapi juga sekaligus bisa berkarya di lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang. Sebenarnya saya ini adalah dosen Universitas Negeri Malang yang disingkat dengan UM. Jadi kalau ada orang atau masyarakat menyebut perguruan tinggi UM itu adalah Universitas Negeri Malang, kampus saya. Setiap hari Senin sampai hari Jumat saya mengabdi di sana. Mengabdi di kampus UM. Walaupun tentunya begitu ada waktu-waktu yang longgar, saya segera meluncur ke lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang untuk melakukan monitoring, melakukan supervisi pembelajaran di kelas-kelas yang ada di lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang. Jadi dalam kesehariannya saya bisa bermanfaat di dua lembaga, bermanfaat di UM dan juga bermanfaat di lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang. Saya bisa bermanfaat bagi mahasiswa, tapi juga saya bisa bermanfaat bagi anak-anak atau siswa lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang. Lebih-lebih kalau hari Sabtu dan Minggu, mohon maaf, mungkin dosen-dosen beristirahat di rumahnya masing-masing pada hari Sabtu dan Minggu. Atau mungkin rekreasi, atau mungkin belanja, atau mungkin kuliner, atau mungkin dia memancing, atau dia mungkin pulang kampung 2 hari. Tapi saya hari Sabtu dan Minggu memanfaatkan diri saya untuk kepentingan masyarakat atau manusia lain, yaitu di lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang. Misalnya mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan kepala sekolah, dengan para kabak, para kapus di lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang. Mungkin saya memonitor tukang-tukang yang lagi bekerja membangun fasilitas lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang. Atau mungkin kami melakukan rapat-rapat dengan tim pengembang lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang. Sehingga alhamdulillah dengan adanya LPI Sabilillah Malang ini, saya merasa hidup 7 hari penuh dalam 1 minggu. Karena saya bermanfaat secara maksimal dalam 7 hari dalam seminggu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, motivasi saya adalah ini ada kaitannya dengan profesi saya atau ilmu saya. Tadi saya jelaskan bahwa saya ini adalah dosen atau tenaga akademisi di UM. Tepatnya adalah
dosen jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UM. Sebagai dosen tentu saya ini tugas pokoknya adalah memberikan materi perkuliahan atau membina perkuliahan. Misalnya membina perkuliahan dalam mata kuliah kepemimpinan pendidikan misalnya. Atau misalnya membina mata kuliah manajemen sarana dan prasarana sekolah. Menurut saya dalam mengajar atau memberikan kuliah atau kuliah yang baik itu referensinya tidak hanya teori atau dari buku-buku teori saja. Tapi juga harus mengakrabkan mahasiswa dengan praktek-praktek baik di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Makanya saya berpikir saya selaku dosen harus punya laboratorium manajemen pendidikan. Saya harus punya lab school sendiri yang membuat saya bisa melakukan percobaan-percobaan, melakukan praktek-praktek baik dan hasilnya bisa disampaikan kepada mahasiswa dalam berbagai ajang perkuliahan. Itulah makanya saya senang sekali mengembangkan lembaga pendidikan. Apakah lembaga pendidikan Islam Sabilillah hanya mengembangkan SD Islam Sabilillah Malang? Sahabat-sahabat kepala sekolah, para guru dan pemerhati pendidikan, setelah SD Islam Sabilillah Malang tumbuh dan berkembang dengan pesat, kualitasnya sangat bagus, sangat baik, maka para orang tua siswa SD meminta kami untuk mengembangkan SMP dan SMA Islam Sabilillah Malang. Maka dari itu, alhamdulillah pada tahun 2003 yayasan kami, Yayasan Sabilillah Malang, meresmikan SMP Islam Sabilillah Malang, dan kami juga meresmikan SMA Islam Sabilillah Malang pada tahun 2014. Kedua sekolah ini juga dilengkapi atau didukung fasilitas yang sangat amat memadai. Pembelajarannya pun kami menggunakan pendekatan project atau project based learning. Siswa-siswi kami banyak meraih medali emas, meraih medali perak dan perunggu dalam olimpiade-olimpiade internasional dan juga nasional. Jika ada yang bertanya, apa rahasia sukses dari pengembangan satuan-satuan pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang? Mungkin dapat diidentifikasi ada 4. Yang pertama adalah saya atau kami selaku orang yang beriman harus yakin, dan kami yakin bahwa kesuksesan kami mengembangkan satuan-satuan pendidikan itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kami sudah berusaha keras, apabila tidak mendapatkan pertolongan Allah, saya yakin tidak akan sukses. Hada min fadli Rabbi, bahwa kesuksesan SD, SMP, SMA Islam Sabilillah Malang itu tidak lepas dari karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami pegang teguh. Kami selaku orang yang beriman memegang teguh bahwa kami sukses ini karena berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua,
Alhamdulillah kami punya yayasan, namanya Yayasan Sabilillah Malang. Ini bukan yayasan keluarga tertentu, bukan yayasan yang pengurusnya satu keluarga, bukan milik keluarga tertentu. Yayasan Sabilillah Malang itu yayasan umat, yayasan masyarakat, yayasan yang dikelola secara profesional, yang memberikan pengayoman kepada divisi-divisi yayasan dengan sebaik-baiknya. Kami diberikan otonom untuk mengembangkan satuan-satuan pendidikan dalam rangka mengejar idealisme para pengembangnya. Ini adalah faktor yang kedua. Faktor yang ketiga atau rahasia yang ketiga adalah Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang itu punya tim pengembang pendidikan yang sangat amat profesional. Ada 2 orang guru besar atau profesor, ada 2 orang doktor, ada 2 orang ulama, dan ada beberapa orang praktisi pendidikan. Tim pengembang ini merupakan tim yang amat sangat solid. Sangat solid. Mereka bekerja keras untuk mengembangkan inovasi-inovasi pendidikan. Mereka tidak pernah bosan melakukan rapat-rapat koordinasi pengembangan inovasi pendidikan untuk satuan-satuan pendidikan Islam Sabilillah Malang. Mereka juga tidak bosan-bosannya membimbing, mengcoach, mengkoordinasikan seluruh pimpinan, seluruh guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Rahasia yang keempat adalah Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang memiliki SDM, sumber daya manusia yang handal, yang secara kuantitatif memadai dan secara kualitatif mereka sangat handal. Kami punya SDM kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala bagian, kepala subbagian, kepala pusat, dengan timnya masing-masing. Kami juga memiliki kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang sangat amat profesional. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin pendidikan yang sangat baik. Mereka adalah pendidik dan tenaga pendidikan yang selalu meningkatkan keprofesionalnya dalam rangka menciptakan satu sistem pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Jadi ada 4 rahasia mengapa kami sukses dalam mengembangkan SD, SMP, SMA Islam Sabilillah Malang. Selain itu, yang terpenting juga adalah sejak berdirinya SD Islam Sabilillah Malang, kami sangat fokus untuk menawarkan kualitas pembelajaran. Kami walaupun punya gedung yang bagus, yang lengkap, kami tidak pernah menawarkan keberadaan fasilitas. Justru yang kami tawarkan kepada masyarakat itu sebenarnya adalah pembelajaran yang berkualitas. Mengapa kami menawarkan pembelajaran? Karena memang tugas utama, tugas pokok sekolah adalah menyelenggarakan pembelajaran yang sebaik-baiknya. Makanya akhirnya para orang tua senang menyekolahkan putra-putrinya. Putra pertama masuk di Sabilillah, putra kedua masuk di Sabilillah, putra ketiga juga masuk di Sabilillah. Bahkan kalau punya putra yang keempat, anak yang keempat juga dimasukkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang. Karena kami menjual atau menawarkan satu sistem pembelajaran yang berkualitas, yang bisa menumbuh kembangkan kompetensi atau komitmen keislaman,
komitmen kebangsaan, dan juga kecendekiaan bertaraf internasionalnya. Apakah lembaga pendidikan Islam Sabilah Malang juga mengembangkan TK? Sahabat-sahabat kepala sekolah, para guru dan pemerhati pendidikan, sebenarnya pada waktu kami tim pengembang pendidikan Sabilah Malang mulai merintis atau mengembangkan SD Islam Sabilah Malang, Yayasan Sabilah Malang telah memiliki TK Islam Sabilah Malang yang sudah lama berdiri, yang sudah lama beroperasi. Tetapi keberadaannya masih diragukan oleh masyarakat Kota Malang. Kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Karena itulah, pada saat kami mengembangkan SMP Islam Sabilah Malang, kami sekaligus menata kembali manajemen TK Islam Sabilah Malang agar kualitasnya juga menjadi unggulan, menjadi unggul, dan menjadi rujukan. Sehingga sampai akhirnya kami pada saat ini memiliki 4 satuan pendidikan. LPI Sabilah Malang memiliki 4 satuan pendidikan, yaitu TK, SD, SMP, dan SMA Islam Sabilah Malang. Dengan perbedaan dalam penerapan sistem. TK Islam Sabilah Malang menggunakan sistem semi full day school. Sedangkan SD dan SMP Islam Sabilah Malang menggunakan sistem full day school. Sedangkan SMA Islam Sabilah Malang menggunakan sistem boarding school. Tentunya insya Allah waktu-waktu mendatang nanti kami akan mengembangkan satuan-satuan pendidikan lainnya sehingga menjadi sebuah lembaga pendidikan yang bisa memberikan warna baik bagi peningkatan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia ini. Sahabat-sahabat kepala sekolah, para guru dan pemerhati pendidikan, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat kepala sekolah, menginspirasi para guru, menginspirasi para pemerhati pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan persekolahan di Indonesia yang kita amat cintai ini. Akhirnya, wal afu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.